pemirsa, sebelum saya menyampaikan firman Tuhan untuk saudara-saudara sekalian, saya ingin mengajak saudara sekalian untuk menyanyikan sebuah pujian yang mengajak kita semua untuk memuji dan menyembah Tuhan lebih bersungguh-sungguh, memuji dan menyembah Tuhan. Salam saudara pemirsa, selamat berjumpa kembali dengan kami dalam program Berita Pengharapan. Saudara pemirsa, kadang-kadang kita menganggap ada hal yang sederhana, misalnya khawatir sedikit, takut sedikit. Nah, ingat saudara sekalian, kalau itu dipelihara terus-menerus akan berbahaya untuk kehidupan rohani kita. Mari kita berdoa sebelum kita lebih jauh mendengarkan firman Tuhan ini. Bapa, dalam nama Yesus, terima kasih banyak untuk firman Tuhan yang ajaib dan luar biasa yang kami dengar sebentar. Berkati kami dengan firman-Mu, beri kami petunjuk dan arah dari Tuhan dan Roh Kudus untuk menolong kami mengerti jalan Tuhan dan apa yang harus kami lakukan. Dalam nama Yesus, haleluya, amin. Saudara pemirsa, mari kita buka Alkitab kita dari Perjanjian Baru, Injil Lukas pasal 13, Lukas pasal 13 ayat 10 sampai 12. Ayat 10 sampai 12, demikian bunyi firman Tuhan. Pada suatu kali Yesus sedang mengajar dalam salah satu rumah ibadat pada hari Sabat. Di situ ada seorang perempuan yang telah 18 tahun dirasuk roh, sehingga ia sakit sampai bungkuk punggungnya dan tidak dapat berdiri lagi dengan tegak. Ketika Yesus melihat perempuan itu, ia memanggil dia dan berkata kepadanya, "Hai ibu, penyakitmu telah sembuh." Amin. Saudara sekalian, ibu ini 18 tahun. Katanya ada roh yang merasuk dia. Tapi kita tidak dengar dia di sini kerasukan. Roh apa itu? Mari kita lihat dalam Perjanjian Lama. Referensinya dalam Perjanjian Lama. Ya, mari kita perhatikan. Amsal pasalnya yang ke 12, Amsal 12 ayat 25, demikian bunyi firman Tuhan. Kekhawatiran dalam hati membungkukkan orang, tetapi perkataan yang baik menggembirakan dia. Ini dia. Rupanya ibu ini tadi khawatir sedikit. Saudara sekalian,
Saya mengatakan kepada saudara kebenaran. Saudara nanti boleh tanya dokter. Kalau dia bungkuk sedikit 18 tahun, itu 1 milimeter saja setahun, 1 mili bungkuk. Memang dia kemudian kalau sudah 18 tahun itu kayak terlipat begitu badannya. Ya. Jadi ingat firman Tuhan ini, Pak. Ingat seumur hidup saudara sekalian, bahwa rasa khawatir itu dititipkan oleh iblis dalam hati kita. Kadang-kadang kita khawatir tentang sesuatu yang tidak tahu kenapa kita khawatir. Kita punya gaji cukup, kita punya kehidupan yang berbahagia dalam rumah tangga, kita punya rumah, kita punya apa segala macam untuk kehidupan kita sehari-hari, tapi kok kita khawatir. Khawatirnya bagaimana? Oh, jangan-jangan nanti saya sakit ya. Oh, jangan-jangan saya kena ketularan nanti kayak berapa tuh 3 tahun lalu. Jangan-jangan saya ketularan itu COVID-19. Rasa-rasanya kok sudah hilang selera makan saya. Itu namanya datang dari iblis yang membuat kita kemudian bungkuk pelan-pelan, 18 tahun menjadi terlipat badan dari nenek ini. Ya, saya mau katakan dia nenek karena dia 18 tahun kan, dia sakit. Ya, di situ ada seorang perempuan yang telah 18 tahun dirasuk roh, sehingga ia sakit sampai bungkuk punggungnya dan tidak dapat berdiri lagi dengan tegak. Ya, tadi kebenaran firman Tuhan dalam Amsal ya pasal 12 ayat 25 tadi itu mengatakan kepada kita apa yang membuat dia bisa pulih. Katanya kata-kata yang baik. Nah, ini dia, saya sangat senang itu. Apa katanya? Kekhawatiran dalam hati membungkukkan orang, tetapi perkataan yang baik menggembirakan dia. Ini Alkitab, ini apa saudara sekalian? Kabar baik. Jadi berita baik dari firman Tuhan inilah yang membuat orang bisa berdiri tegak kembali. Kalau rasa khawatir berubah jadi rasa takut, rasa cemas membuat saudara menjadi bungkuk dan tidak dapat berdiri tegak lagi, kabar baik membuat saudara bisa berdiri tegak, kokoh, kuat, dan engkau tidak pernah bisa dikalahkan oleh musuh. Itu yang harus kita ingat hari ini. Karena apa? Iblis pintar sekali dia. Suntikan sedikit saja rasa khawatir. Ada orang yang anaknya pergi sekolah, ya, dia khawatir. Anak pergi sekolah, ngapain khawatir? Oleh sebab itu setiap kali cucu saya sekarang yang lebih besar ada sama-sama dengan kami, namanya Olive, sekarang dia kelas 1 SMP. Saya mau katakan bersama sekalian, dia tidak pernah lupa. Biasanya saya agak terlambat bangun pagi hari karena saya sekarang sudah tua, sudah cepat capek. Jadi dia datang ke kamar, "Opa, doakan Olive." Ya, kalau kita sudah berdoa begitu, ya saya tidak mikir lagi. Ya, Tuhanlah yang melindungi dia, malaikat Tuhan yang menjaga dia. Karena saya tadi sudah berdoa serahkan kepada Tuhan. Jadi jangan saudara sekalian, ibu-ibu terutama, jangan sedikit-sedikit khawatir begini begitu. Jangan-jangan nanti saya sakit, jangan-jangan saya begini. Itu dipakai oleh iblis, suntikan dari iblis di hatimu supaya engkau nanti sampai bungkuk karena rasa khawatir dalam hidupmu. Kata firman Tuhan tadi apa? Kabar baik. Bacalah firman Tuhan, renungkan firman Tuhan, pegang teguh janji-janji Tuhan, sehingga engkau tidak perlu khawatir akan hidupmu, dan engkau akan mengalami kemenangan demi kemenangan sepanjang perjalanan hidup saudara-saudara sekalian. Tuhan Yesus memberkati, Tuhan Yesus baik. Mari kita berdoa.
Bapa, dalam nama Yesus, terima kasih banyak untuk kebenaran firman Tuhan yang kami dengar sekarang. Kami percaya bahwa Tuhan pimpin kami sehingga kami dapat berdiri tegak, melangkah tegap sampai ke akhir perjalanan hidup kami. Karena kami penuh dengan kabar baik, penuh dengan kabar kemenangan dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan. Dalam nama Yesus, haleluya. Amin. Salam saudara pemirsa, mengakhiri program ini saya mohon kepada saudara-saudara pemirsa sekalian untuk bila saudara menyaksikan program ini melalui channel YouTube, maka tekan subscribe dan bunyikan lonceng. Dan bila saudara menyaksikan program ini melalui channel Facebook, tolong saudara-saudara sekalian tekan like dan juga komen. Dan demikian pula bila sudah menyaksikan program Makanan Bergizi hari ini yang tertulis, maka tekan yang sama juga, tekan like dan tekan komen. Dan tolong saudara-saudara sekalian untuk membagikan program ini, share program ini di channel saudara-saudara sekalian supaya lebih banyak lagi orang diberkati melalui program ini. Tuhan Yesus memberkati, Tuhan Yesus baik.